kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kehadiran Tuhanlah yang menguatkan kami. Kehadiran Tuhanlah yang menolong kehidupan kami ketika melewati masa-masa yang sulit. Dan biarlah di dalam kehidupan kami mengikut Tuhan, biarlah kami selalu mengagumi Engkau. Mengagumi kasih-Mu ya Tuhan yang tiada duanya. Dan kami bersyukur di pagi hari ini kami bersama-sama akan duduk diam, mendengar apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menguatkan kami yang lemah, membangun iman kami, menyelamatkan kami yang terhilang. Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu dalam seluruh kelemahan dan keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama datang ke dalam rumah Tuhan di tempat ini. Dan di masa-masa liburan, mungkin ada beberapa di antara saudara yang baru balik dari berlibur, atau saudara-saudara merencanakan liburan. Dan hari ini adalah hari di mana kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain. Saudara-saudara, kita langsung membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bergantian. Saya membaca ayat 1, saudara-saudara ayat yang kedua, dan terus kita membaca sampai ayat yang ke-22. Judul perikopnya Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ayat yang ke-1 dikatakan, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?
Ayat yang ke-9 dikatakan, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebijakan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian daripada Kisah Rasul pasal yang keempat, saudara-saudara, bagian ini adalah bagian yang terkait dengan khotbah di minggu lalu. Kalau saudara-saudara mendengar khotbah di minggu lalu, Pendeta Freddy Lai membahas di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, dan secara khusus saudara-saudara terkait dengan orang lumpuh yang disembuhkan di bait Allah. Saudara-saudara, waktu kita melihat tentang orang lumpuh yang disembuhkan di bait Allah itu, bahwa di Alkitab diceritakan bahwa ada seorang lumpuh, di mana saudara-saudara orang itu adalah dia lumpuh sejak lahirnya. Jadi saudara-saudara, kita membayangkan di sini ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Saudara-saudara, berbeda dengan orang yang mengalami kecelakaan pada waktu dia lumpuh. Kalau orang mengalami kecelakaan pada waktu dia lumpuh, dia punya di dalam imajinasinya bagaimana cara berjalan. Bagaimana dia pernah berlari, bagaimana dia pernah melompat. Tetapi saudara-saudara, bayangan di dalam orang lumpuh yang sejak lahirnya, dia tidak pernah punya bayangan, saudara-saudara. Kalau dia senang, dia pengen melompat, dia nggak tahu bagaimana caranya untuk melompat. Kalau dia ingin berlari-lari, dia tidak tahu bagaimana caranya untuk berlari karena dia lumpuh sejak lahirnya. Dan dikatakan saudara-saudara, orang lumpuh ini tiap-tiap hari dia diletakkan dekat pintu gerbang
bait Allah. Jadi saudara-saudara, apa yang dia lakukan tiap hari adalah minta-minta. Minta-minta. Sampai saudara-saudara, ketika orang lumpuh ini bertemu dengan Petrus dan Yohanes, apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini, saudara-saudara? Ketika mereka bertemu dengan Petrus dan Yohanes, dan Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh ini. Nah, kalau saudara-saudara berada di lampu merah, saudara melihat tukang minta-minta, saudara tatap mata tukang minta-minta itu, kira-kira tukang minta-minta itu pasti punya harapan. Pasti ini orang akan memberikan saya sesuatu. Nah, saudara-saudara, demikian dengan orang lumpuh itu ketika dia menatap mata daripada Petrus dan Yohanes, dan Petrus dan Yohanes menatap mereka. Wah, saudara-saudara, ada harapan. Ini dapat cian ini, kata orang lumpuh itu. Tetapi menarik sekali, saudara-saudara, yang dikatakan oleh Petrus adalah emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Saudara-saudara, disinilah terjadi satu perubahan di dalam kehidupan orang lumpuh itu. Tadinya dia tidak bisa berjalan, sekarang dia bangkit dan dia berjalan. Wow. Saudara-saudara, kehebohan terjadi di bait Allah pada waktu itu. Mereka melihat orang yang biasanya lumpuh, duduk minta-minta di pintu gerbang bait Allah. Sekarang orang itu bangkit, berjalan, bahkan dia berlari, bahkan dia bisa melompat, saudara-saudara. Satu keajaiban terjadi. Tetapi kemudian saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes ditangkap karena peristiwa orang lumpuh yang disembuhkan di bait Allah itu. Dan Petrus dan Yohanes diminta untuk mempertanggungjawabkan, dengan kuasa manakah engkau menyembuhkan orang lumpuh itu. Saudara-saudara, lihat, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dijawab. Karena jelas, saudara-saudara, adegannya adalah Petrus dan Yohanes, mereka menyembuhkan orang lumpuh itu dengan berkata, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Saudara-saudara, adegannya sudah jelas. Tetapi kemudian di sini Petrus dan Yohanes dipertanyakan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jelas, saudara-saudara, bahwa di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Yesus itulah yang membuat orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudara-saudara, lepas daripada adegan kesembuhan yang ajaib itu, maka sekarang saudara-saudara, kita melihat masuk ke dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Tiba-tiba saudara-saudara, Petrus itu berbicara tentang keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. No other name
Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, di dalam pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Memang saudara-saudara, pada waktu itu di zaman Kekaisaran Romawi sedang dibangun beberapa jalur perdagangan, jalur-jalur untuk orang bisa sampai ke Roma. Dan arti ini saudara-saudara memiliki makna, yaitu bahwa ada banyak cara untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, saudara-saudara, kalau kita merenungkan pepatah ini terkait dengan keselamatan, apakah ada banyak jalan untuk manusia sampai ke surga? Ada banyak jalan, saudara-saudara? Atau satu jalan doang? Satu jalan doang. Pak Migi jawab, puji Tuhan. Saudara-saudara, bahwa manusia seringkali memikirkan bahwa ada banyak jalan. Sehingga ketika klaim hanya Yesus satu-satunya juru selamat, maka saudara-saudara, orang Kristen dikatakan berpikiran sempit. Dan dikatakan saudara-saudara, orang-orang Kristen itu tidak toleran, arogan, karena mengklaim bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan, satu-satunya juru selamat. Seorang presiden yang bernama George Bush, saudara-saudara, satu kali dia diwawancarai oleh seorang pembawa berita terkemuka. George Bush ditanyai oleh pembawa berita ini, apakah menurut Anda umat Kristen dan non-Kristen serta agama lain masuk surga? Dan kemudian George Bush mengatakan, ya, agama lain juga masuk surga. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain George Bush sedang mengatakan ada jalan lain untuk manusia bisa ke surga. Dan dia kemudian mengatakan kita punya rute yang berbeda. Untuk sampai ke sana, saya tidak bisa memutuskan siapa yang akan masuk ke surga. Ini seperti pepatah saudara-saudara yang tadi. Banyak jalan menuju ke Roma. Saudara-saudara, kita berhadapan dengan klaim di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya melalui Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ada loh. Yang lain juga punya jalan keselamatan kok, sampai nanti ke surga. Maka saudara-saudara, kita harus kembali kepada klaim ini. Klaim bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Dan seorang penafsir Alkitab yang bernama Lenski mengatakan tidak ada yang kedua. Selain Yesus, tidak ada yang kedua. Tidak ada pengganti. Di luar Yesus tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada alternatif yang lain selain Yesus. Amin, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, pertanyaan kita adalah mengapa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Ini akan kita renungkan pada hari ini, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Tidak ada. Hanya Yesus. Tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa.
Saudara-saudara, kita melihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Ayat yang terkenal, saudara-saudara, yang mengatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, perhatikan, kata dosa itu berasal dari bahasa Yunaninya hamartia. Artinya dia meleset dari sasaran. Kalau seorang pemanah, saudara-saudara, itu ada titik tengahnya dan kemudian dia memanah, dia harus tepat sasaran. Begitu dilepaskan, maka panah itu seharusnya menuju ke titik sasaran. Tetapi saudara-saudara, dosa berbicara tentang manusia tidak mencapai titik sasaran yang Tuhan mau. Manusia seharusnya memenuhi standar hukum Allah. Tapi manusia tidak mencapai standar hukum Allah. Dan manusia meleset. Saudara-saudara, manusia yang meleset ini dikatakan oleh Paulus, semua manusia sudah berbuat dosa. Dan Paulus hendak mengatakan bahwa manusia itu akan menerima murka Allah. Saudara-saudara, ini hal yang sangat mengerikan. Ketika manusia berada dalam keadaan berdosa, manusia akan menerima murka Allah. Dan tidak ada jalan keluar bagi manusia di dalam keadaan manusia yang berdosa. Saudara-saudara, saya mau gambarkan tentang kebakaran yang terjadi di Glodok, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu. Kalau nggak salah lantai 9, saudara-saudara, tempat karaoke ini terbakar. Dan pada waktu itu saudara-saudara, beberapa pramugari sedang berkumpul karaoke karena ada seorang teman mereka yang berulang tahun, mereka diundang untuk karaoke. Mereka nyanyi senang-senang, saudara-saudara. Kemudian mereka pesan minuman, makanan, mereka happy, saudara-saudara, di tempat karaoke itu. Tapi kemudian terjadi kebakaran dan ruangan itu gelap, saudara-saudara. Dan asap mengepul di mana-mana dan kemudian api menjalar seluruh ruangan lantai 9 itu, dan banyak orang tidak melihat jalan keluar. Dan akhirnya mereka terbakar dan mereka mati. Saudara-saudara, ketika keadaan manusia sudah berdosa, tidak ada jalan keluar. Manusia akan menghadapi yang namanya murka Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-6, saudara-saudara, ayat yang ke-23 dikatakan upah dosa adalah maut. Saudara-saudara, arti kata maut itu adalah kematian. Ketika manusia berdosa, manusia berada dalam kematian rohani. Kita terpisah dari Allah, kita terputus dari Allah. Kita tidak terkoneksi dengan Allah. Dan hal yang menakutkan, saudara-saudara, ketika kematian rohani terjadi dan kemudian manusia mengalami kematian fisik, kematian tubuh, maka saudara-saudara, manusia akan kemana? Setelah mati rohani, mati fisik, mati secara tubuh, manusia akan kemana, saudara-saudara? Kemana? Ke neraka, saudara-saudara. Dan ini adalah tempat kematian kekal. Saudara-saudara, kalau sampai di sini kita semua putus asa. Tidak ada jalan keluar.
Bagaimana manusia dapat diselamatkan? Tetapi saudara-saudara, ini kabar baik, puji Tuhan. Sama-sama kita baca bagian yang pertama di atas, saudara-saudara. 1, 2, 3. Yesus Kristus datang, mati di salib untuk menebus manusia dari dosa. Saudara-saudara, puji Tuhan, ini adalah kabar baik. Yesus datang ke dalam dunia. Yang kita peringati di dalam Natal, dia datang ke dalam dunia. Untuk apa dia datang ke dalam dunia, saudara-saudara? Untuk mati di salib, menebus manusia dari dosa. Dan ini dikatakan, saudara-saudara, dalam Matius 20 ayat yang ke-28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk menebus kita dari dosa. Maka saudara-saudara, poin yang kedua yang kita renungkan bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia melalui penebusan dosa. Melalui penebusan yang Yesus lakukan ketika dia mati di kayu salib. Dia menyelamatkan kita. Saudara-saudara, penebusan dosa itu apa? Penebusan dosa itu berbicara tentang seharusnya manusia berdosa mengalami apa? Dihukum Allah. Tetapi Yesus mati mengorbankan dirinya, menggantikan manusia. Dengan jalan ini terjadilah yang namanya penebusan dosa. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya mengingat masa-masa saya di usia remaja. Saudara-saudara, pada waktu itu saya mendengar satu khotbah tentang seorang hamba Tuhan yang berkhotbah tentang kematian. Dan ketika mendengar khotbah tentang kematian, saudara-saudara, ada satu rasa takut di dalam hati saya. Kalau saya mati, saya akan kemana? Saudara-saudara, di tengah-tengah rasa takut itulah, saya mulai mencari. Tetapi sebenarnya bukan saya yang mencari, tetapi saya percaya Tuhan yang mencari saya. Dia mencari saya untuk menyelamatkan saya, untuk menebus saya dari dosa, melepaskan saya daripada kuasa dosa, dan dia mati menggantikan saya dan menyelamatkan saya. Saudara-saudara, momen itu terjadi ketika saya berlutut di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah rasa takut akan kematian, kalau saya mati nanti saya masuk neraka. Saya akan mengalami yang namanya penghukuman Tuhan. Oh saudara-saudara, puji Tuhan, kasih karunia Tuhan itu besar. Belas kasihan Allah itu besar. Karya kematian Kristus di kayu salib menebus saya, menyelamatkan saya dari kehidupan yang berdosa. Tuhan selamatkan saya. Saya ingat di kamar saya berlutut dan saya berdoa, Tuhan selamatkan saya. Selamatkan saya. Saya menyerahkan jiwa saya kepadamu. Jadilah Engkau Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupanku. Ampuni dosa-dosaku. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupanku. Oh saudara-saudara, ada satu damai sejahtera yang
tidak tergambarkan mengalir, memenuhi hati saya. Yesus menjadi satu-satunya juru selamat dalam kehidupan saya. Hari ini saudara-saudara yang datang beribadah di dalam gereja, mungkin kita sudah lama beribadah di dalam gereja. Pertanyaan saya sederhana, saudara-saudara, pagi hari ini. Adakah saudara sudah diselamatkan? Adakah saudara sudah menjadikan Yesus satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan saudara? Kalau belum, saudara-saudara berdoalah. Minta supaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara secara pribadi. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Kami bersyukur kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami bersyukur kami menjadi orang-orang yang ketika kami menyerahkan diri kami ke hadapan Tuhan, ketika kami mengaku dosa kami, ketika kami menyerahkan jiwa kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada keselamatan buat kami. Dan kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.